Halo semua, saya Vincent Candi dengan NIM 210907611. Jadi saya akan jelaskan contoh masing-masing satu teknologi input dan teknologi output yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Oke, yang pertama teknologi input yaitu saya ambil microphone di sini. Jadi mikrofon merupakan suatu perangkat yang berfungsi sebagai perangkap suara dengan kemampuan mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Jadi bagaimana mikrofon bekerja? Cara kerja mikrofon didasarkan pada prinsip bahwa mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik pada suatu pusat pita yaitu kertas perak metal tipis yang digantung pada suatu medan magnet. Jadi getaran suara yang ditangkap menimbulkan terjadinya getaran pita. Getaran pita tersebut mengakibatkan berubahnya medan magnet yang kemudian menghasilkan sinyal listrik. Jadi eh, terus ada perkembangan mikrofon, di mana pendahulu mikrofon pada abad ke-18, terus awal abad ke-19. Yang ini sebelumnya mikrofon adalah alat komunikasi awal seperti tabung berembus, digunakan untuk meningkatkan suara seperti pengeras suara. Namun alat ini tidak mengubah suara menjadi sinyal listrik. Lalu ada penemuan mikrofon karbon tahun 1877. Pada satu tonggak sejarah dan perkembangan mikrofon adalah penemuan mikrofon karbon oleh Emil Berliner pada tahun 1877. Mikrofon karbon menggunakan granula karbon yang terkompresi untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik melalui perubahan resistansi. Teknologi ini menjadi dasar bagi banyak perkembangan mikrofon selanjutnya. Terus ada mikrofon kristal pada abad ke-20, ada mikrofon elektrodinamis 1920, terus ada mikrofon kondensor 1916. Lalu ada perkembangan teknologi mikrofon pada abad 20 dan 21. Selama abad 20 dan 21, teknologi mikrofon terus berkembang. Ini melibatkan perbaikan dalam kualitas audio, sensitivitas, ukuran, dan jenis-jenis mikrofon yang lebih canggih. Seperti mikrofon wireless atau nirkabel dan mikrofon kondensor studio berkualitas tinggi. Lalu ada yang terakhir, mikrofon modern, yaitu mikrofon yang sekarang. Jadi saat ini mikrofon digunakan sebagai aplikasi termasuk rekaman musik, siaran audio, televisi, telepon, komunikasi online, video konferensi, dan banyak lagi. Mikrofon modern mencakup berbagai jenis dan teknologi, dari mikrofon yang sangat kecil hingga mikrofon yang sangat besar yang digunakan dalam panggung konser. Lalu ada ini mikrofon umumnya hanya berfungsi sebagai transducer audio. Jadi mereka mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik tanpa memiliki sensor tambahan yang terkait langsung dengan fungsi utama mereka. Namun dalam beberapa mikrofon khusus, jadi ada komponen tambahan yang digunakan untuk memperbaiki atau mengontrol kualitas audio. Beberapa sensor yang digunakan yaitu contohnya kapsul kapsul mikrofon. Elemen sensitif utama dalam mikrofon yang merespon getaran suara. Kapsul mikrofon tidak dianggap sebagai sensor dalam arti tradisional, tetapi ini adalah komponen kunci menangkap getaran suara. Lalu ada sensor tekanan, pressure sensor, terus ada sensor posisi, ada sensor akustik, lalu ada sensor level suara, terus ada sensor vibrasi. Nah, jadi ini adalah bagaimana mikrofon mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik. Pertama, suara masuk dan ditangkap oleh diafragma, yaitu seperti eh, lembaran tipis yang akan bergetar dengan gelombang suara yang diterima. Jadi suara datang menggetarkan diafragma. Lalu
Ada coil di sini, voice coil, yang mana dia akan bergerak sesuai dengan diafragma itu bergerak. Jadi jika diafragma itu bergetar, jadi voice coilnya juga bergetar. Terus ada magnet kecil permanen di sini, yang dikelilingi oleh coil atau kumparan tersebut akan menciptakan medan magnet seiring bergeraknya coil. Nah, jadi pergerakan voice coil dan medan magnet ini akan menimbulkan sinyal listrik. Nah, yang mana suara masuk menggerakkan diafragma di sini. Jadi diafragma gerakin voice coil dan ada medan magnet yang mengubah getaran itu menjadi sinyal listrik. Oke, jadi sinyal listrik yang dihasilkan kemudian mengalir ke amplifier atau alat perekam suara. Jadi parameter kualitas mikrofon ini ada macam-macam. Yang pertama respon frekuensi, terus ada sensitivitas, ada distorsi, ada sinyal ke bising, ada impedansi, terus ada polar, terus ada ketahanan terhadap getaran, lalu ada kebisingan, ada ketahanan terhadap cuaca, ada daya, ada konstruksi fisik, dan harga. Harga ini sangat menjadi indikator kualitasnya. Mikrofon yang berkualitas tinggi biasanya memiliki harga yang jauh lebih tinggi dibanding dengan mikrofon dengan kualitas rendah. Terus em, saya mengambil headphone untuk teknologi outputnya. Jadi headphone itu yaitu perangkat audio yang umumnya digunakan untuk mendengar suara dari perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, atau pemutar musik. Jadi bagaimana headphone bekerja? Headphone ini bisa dibilang kebalikan dari microphone. Jadi headphone itu bekerja dengan mengubah sinyal listrik yang akan diubah menjadi gelombang suara yang bisa didengar oleh manusia. Setelah sinyal listrik dari kabel sampai ke driver, lalu sinyal listrik tersebut akan berubah menjadi suatu medan magnet yang akan bergerak bolak-balik, yaitu efek medan magnet yang saling bertolak dalam driver dengan kecepatan di antara 20 sampai 20.000 kali. Wow. Lalu ada perkembangan headphone. Perkembangan awalnya itu pada abad 19. Itu headphone dikembangkan untuk aplikasi telekomunikasi dan telegraf yang digunakan untuk mendengarkan sinyal Morse. Terus ada penggunaan dalam militer, Perang Dunia Satu dan Dua. Terus ada penggunaan dalam radio perekaman suara abad 20. Terus ada penggunaan dalam musik yaitu 1950 dan 19 sampai 1960-an. Terus ada era Walkman yaitu suatu perangkat yang dibuat oleh Sony yang mana dia bisa memutar musik portable yang pertama. Jadi Walkman itu adalah alat yang mendukung headphone dan ini adalah menjadi awal dari popularitas besar headphone sebagai perangkat audio konsumen. Terus ada kemajuan teknologi 2000-an hingga sekarang, yaitu headphone dengan berbagai fitur, eh, contohnya noise cancelling, teknologi wireless atau dengan Bluetooth, dan perkembangan driver speaker yang lebih baik. Terus ada perimeter kualitas headphone, yang mana tentunya driver headphone. Jadi driver speaker berkualitas tinggi menghasilkan suara yang lebih jernih, kaya, dan detail. Oke. Em, Terus ada bahan dan konstruksi. Hmm. Ada desain akustik, impedansi, rentang frekuensi, dan noise cancelling jika ada. Jadi headphone yang ada noise cancelling yaitu dia bisa meredam suara bising dari luar sehingga tidak terlalu terdengar oleh pengguna headphone yang berfitur noise cancelling. Terus ada koneksivitas, penguat, desain open back dan close back,
merek dan model, harga, dan kenyamanan. Itu aja dari saya. Terima kasih.